Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinar Nudi Mudakir dengan nomor induk mahasiswa 0484461101, yang mana di video kali ini saya akan memaparkan tugas 2 dari mata kuliah Administrasi Jaringan, di mana di tugas 2 kali ini merupakan eh, tugas praktikum, ya. Kita diminta untuk menggunakan instrumen yang disediakan pada buku materi pokok MC 4316, ya. Kemudian pada modul 4 kegiatan belajar 2 itu ada petunjuk-tunjuk yang bisa kita ikuti, ya. Mulai dari langkah pertama hingga langkah ke-15. Nah, kemudian juga di tugas ini ya kita diminta untuk mengumpulkan dua file. Ya, yang pertama yaitu file laporan hasil praktikum, ya, yang berisi verifikasi pengetesan. Dan di sini tutor sudah memberikan formatnya, ya, yang bisa kita download. Kemudian juga ada file dari Cisco Packet Tracer. Nah, ini merupakan software yang akan kita gunakan untuk praktek dari langkah-langkah yang ada di buku materi pokok. Nah, kalau kita lihat untuk format laporan praktikum, ya, di sini ada 5 poin, ya. Ini yang berisi dokumentasi, ya. Untuk yang poin pertama dokumentasi dari langkah kelima, yang poin 2 langkah ke-10, poin 3 langkah ke-12, poin keempat langkah ke-14, dan yang poin kelima yaitu dari langkah ke-15. Nah, langsung saja, ya, kita lihat di sini untuk buku materi pokoknya sesuai dengan instruksinya, yaitu di modul 4 kegiatan belajar 2. Kebetulan di sini ada di halaman 4.20, ya. Ini terkait dengan simulasi dari virtual local area network. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu adalah kita supaya menginstalasi Cisco Packet Tracer Student. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload dan juga belum menginstalnya, ini supaya dilakukan. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah menjalankan software dari Cisco Packet Tracer itu, ya. Kemudian supaya membuat topologi sesuai dengan gambar yang ada. Nah, maka dari itu kita langsung masuk ke softwarenya, ya. Sini saya kecilkan. Nah, kemudian untuk menghubungkan port dari PC ke switch, ya. Di sini ada langkah ketiga. Ya, kita sudah diberikan tabelnya, ya, yang mana masing-masing di sini sudah ada dari PC, ya. Ada nama PC dan juga portnya, ya. Untuk PC 1, ya, itu berada di port pas Ethernet 01. Nah, oke. Untuk kabelnya sudah dihubungkan, ya, antara PC 1 dengan switch. Nah, kemudian yang langkah yang keempat adalah konfigurasi alamat IP dari masing-masing PC. Ya, di sini juga sudah ada tabelnya, kita hanya tinggal mengikuti.
sudah selesai untuk di langkah keempat. Kemudian yang kelima adalah verifikasi konfigurasi yang sudah kita lakukan, yaitu dengan memeriksa konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping. Nah, di sini saya coba untuk dari PC 1. Ya. Dari PC 1 kita akan coba melakukan ping ke PC 2. Nah, hasilnya mendapatkan balasan dari PC 2. Ini menandakan bahwasannya sudah terhubung. Ya. Kemudian kita coba untuk ke PC 11. Ya. Hasilnya ya dibalas ya dari PC 11 membalas ping yang dilakukan oleh PC 1. Kemudian selanjutnya adalah ke PC 12 kita lakukan ping. Ya. Hasilnya juga sudah terhubung. Ya. Ini menandakan bahwasanya untuk PC 1 ini sudah terhubung ke semua PC yang ada, baik PC 2, 11 ataupun 12. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk melakukan ping dari PC 11 ya. Di sini kita akan lakukan ping ke PC 2. Nah, hasilnya dia mendapatkan balasan dari PC 2. Ini menandakan bahwasanya sudah terhubung. Kemudian kita ke PC 12. Ya. Hasilnya juga ada balasan ya. Berarti menandakan bahwasanya ya semuanya sudah terhubung. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya di langkah ke-6 ya, ini merupakan konfigurasi virtualan pada switch ya. Ini yang pertama dari konfigurasi untuk melihat seluruh port ya, secara default seluruh port terdapat di switch merupakan anggota VLAN. Nah, ini bisa dilakukan dengan perintah en kemudian sh VLAN. Nah, ya, sini sudah tampak ya, sudah terlihat hasilnya. Ya, di sini hanya terdapat satu VLAN ya dengan nama default, ya, statusnya aktif dan ini untuk port-portnya. Ya. Kemudian langkah yang selanjutnya, ya, di sini ada skenario tabel yang sudah diberikan, ya, ada nomor 1, 2, 3, VLAN 1, 2, 3, kemudian juga ada nama VLAN-nya, fakultas A, fakultas B, anggota VLAN-nya dari port 1, yang untuk VLAN pertama default port 21 sampai 24, yang kedua fakultas A, anggota VLAN-nya port 1 sampai dengan port 10, kemudian VLAN 3 fakultas B, port 11 sampai port 20. Ya. Nah, ini sebagai acuan untuk di langkah berikutnya. Nah, untuk di langkah berikutnya, ya, ini switch-nya terlebih dahulu didefinisikan sebagai VTP server ya pada domain UTI agar dapat membuat daftar nama VLAN fakultas A untuk VLAN 2 dan fakultas B untuk VLAN 3. Nah, ini untuk konfigurasinya yang bisa kita ikutkan, ya, kita ikuti. Nah, sudah kita tuliskan langkah-langkahnya sesuai dengan modul yang ada.
Kemudian langkah selanjutnya adalah menetapkan keanggotaan dari daftar VLAN yang sudah kita buat sebelumnya berdasarkan tabel 4.3. Di sini bisa kita ikuti konfigurasinya. Sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah verifikasi hasil konfigurasi VLAN dengan sintak show VLAN. Nah, maka hasilnya ya kita lihat di sini hasilnya sudah terlihat ada 3 VLAN ya yang sudah kita buat tadi ya. Di sini VLAN pertama namanya default ya. Statusnya aktif dan portnya yaitu dari 21 hingga 24 dan juga ada Giga Ethernet 1 dan juga 2. Kemudian VLAN yang kedua fakultas A ya, status aktif itu portnya dari 1 hingga 10. Nah, yang ketiga VLAN 3 namanya fakultas B, statusnya aktif dan anggota VLAN-nya yaitu dari port 11 hingga 20 ya. Nah, di sini sudah sesuai ya langkah-langkahnya dengan modul yang dengan langkah yang diterangkan di dalam modul 4. Nah, setelah itu ya, untuk langkah selanjutnya ini kita coba lakukan verifikasi dengan menggunakan perintah ping ya untuk memastikan PC hanya dapat berkomunikasi dengan PC lain yang berada dalam satu VLAN ya. Ini kita checklist. Nah, kita kalau tadi konfigurasi yang sudah kita lakukan ya, untuk PC1 dan PC2 ya, ini ada di range ports dari 1 hingga 10 ya. Sedangkan untuk PC11 dan PC12 ya, ini berada di VLAN yang portsnya itu range dari 11 hingga 12 ya. Kita coba lakukan ping dari PC1 ya. Nah, kalau tadi kita lihat kan untuk kita lakukan ping dari PC1 ke PC11 dan juga 12 ini mendapatkan balasan. Nah, sekarang kita coba lakukan lagi pengetesan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya hasilnya adalah request timeout ya. Ini menandakan bahwasanya PC1 untuk sekarang tidak terhubung lagi ya dengan PC11 ya. Kemudian kita coba ke PC12. Ya, hasilnya juga sama ya. Ini request timeout ya menandakan tidak terhubung.
ya. Nah, ini terjadi karena kita sudah mengkonfigurasi VLAN berdasarkan VLAN-nya masing-masing. Nah, kalau kita melakukan panggilan ping ke PC2, ya, maka yang terjadi ya dia mendapatkan balasan. Karena ini merupakan PC1 dan PC2 masuk dalam kategori VLAN yang kedua, ya, dengan nama fakultas A. Nah, selanjutnya ya, untuk konfigurasi virtual LAN pada switch ya, ini sudah berhasil kita lakukan ya. Sudah kita sesuaikan dengan konfigurasi yang ada di dalam modul ya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ke-12 ya, ini merupakan konfigurasi trunking port ya. Ini dikembangkan yang awalnya hanya satu switch, kemudian ada 2 switch ya. Ya, kita buat terlebih dahulu untuk topologinya menyesuaikan dengan topologi yang ada di dalam modul. Nah, kemudian untuk pemasangan port dan PC ini juga sudah ada ketentuannya. Kita tinggal hanya mengikuti dari tabel yang ada dalam modul. Kemudian juga kita pasangkan alamat IP dari masing-masing PC. Ya, di sini juga sudah ada ketentuannya, tinggal kita ikuti. Oke, sudah kita sesuaikan untuk settingan IP dan juga yang diberikan pada PC ya. Kemudian selanjutnya ya langkah selanjutnya adalah konfigurasi pada switch pertama ya.
Untuk konfigurasinya di sini juga sudah dituliskan konfigurasinya ya. Kita klik pada switch pertama, kita masuk ke menu tab CLI. Untuk konfigurasi switch pertama selesai, selanjutnya kita konfigurasi pada switch kedua. Sudah selesai ya untuk konfigurasi pada switch kedua ya. Kemudian langkah yang ke-12 adalah verifikasi status VTP dari kedua switch dengan menggunakan sintak show VTP status ya. Ini kita akan verifikasi dari switch 1. Nah, adapun hasilnya ya. Di sini sudah terlihat untuk VTP operating modenya dari switch pertama ini sebagai server dan juga domain name-nya ini adalah dari UT ya. Nah, kita sudah mendapatkan konfigurasinya sudah berhasil untuk switch pertama. Nah, selanjutnya ya kita lakukan untuk melihat status VTP dari switch kedua ya. Nah, untuk perintah sintaksnya sama yaitu sh VTP status. Nah, maka di sini ya bisa kita lihat hasilnya ya untuk VTP operating modenya sebagai klien dan domain name-nya sama yaitu UT ya. Nah, di sini berarti untuk konfigurasi pada switch kedua ini sudah berhasil sesuai dengan konfigurasi yang ada pada modul. Nah, kemudian yang ketiga, langkah yang ke-13 adalah hasil konfigurasi port trunking dapat diverifikasi pada SW1 dan SW2 dengan menggunakan sintak show in trunk ya. Kita coba pada switch pertama. SH ya.
Nah, ini hasilnya. Statusnya ya sesuai dengan yang ada di modul. Kemudian untuk pada switch 2 kita tuliskan. Nah, maka ini adalah hasil dari konfigurasi port trunking. Ya. Di sini statusnya sudah sama-sama trunking ya. Jadi sudah berhasil. Kemudian langkah yang selanjutnya, langkah ke-14 ada verifikasi dengan menggunakan sintaks show VLAN pada switch 2 untuk memastikan daftar VLAN yang terdapat di SW1 didistribusikan ke switch 2 dengan keanggotaan VLAN sesuai dengan yang dikonfigurasi pada switch 2 ya. Nah, ya, di sini hasilnya sudah terlihat. Ya. Bahwasannya untuk verifikasi ya, daftar VLAN yang ada di switch 1 ini terdistribusi ke switch 2 ya. Oke. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, langkah ke-15 adalah verifikasi koneksi antar PC ya menggunakan perintah ping. Koneksi hanya dapat terbentuk antara PC yang berada dalam satu VLAN ya. PC 1 dapat berkomunikasi dengan PC 2, 3 dan 4. PC 11 dapat berkomunikasi dengan 12, 13 dan 14. Ya. Ini akan kita coba. Kita lakukan dari PC 1. Dan kita lakukan ping 192.168.2.2. Nah, hasilnya mendapatkan balasan ya. Kemudian ke PC 3 sama mendapatkan balasan. Begitupun juga ke PC 4 juga mendapatkan balasan. Nah, tetapi kalau dari PC 1 melakukan panggilan ke PC 12 ya, maka ya hasilnya adalah request time out ya. Jadi PC 1 tidak dapat berkomunikasi dengan PC 11, PC 12, 13 dan juga 14. Nah, di sini coba kita akan mencoba dari PC 11 ke PC 12. Hasilnya mendapatkan balasan ya. Begitupun ke PC 13 dengan IP address ya. Hasilnya sama mendapatkan balasan, dan ke PC 14 hasilnya juga sama mendapatkan balasan. Tapi kalau kita melakukan ping dari PC 11 ya ke PC 2 ataupun 3 ataupun 4 ya,
maka hasilnya adalah request timeout ya. Ini tidak terkoneksi, tidak memiliki koneksi dari PC 11 ke PC 2. Nah, demikian itu tadi teman-teman untuk praktikum dari tugas 2 mata kuliah administrasi jaringan ya, yang mengikuti langkah-langkah konfigurasi yang ada di dalam modul ya, di dalam buku materi pokok dari administrasi jaringan. Tadi sudah kita ikuti semua langkah-langkahnya dan semuanya sudah sesuai dan sudah berhasil mengikuti semua langkah-langkahnya. Demikian video pemaparan tugas 2 mata kuliah administrasi jaringan yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.